Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah anak-anak silahkan dipersiapkan buku kalian. Sekarang kita mulai belajar. Mudah-mudahan video pembelajaran ibu kali ini mudah dipahami dan anak-anak mudah mengerti juga. Selamat belajar anak-anak. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai kecelakaan kerja atau safety warning. Ya, yang pertama yaitu alat-alat pelindung diri. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui alat-alat pelindung diri ini ada beraneka ragam macamnya anak-anak ya. Nah, jika digolongkan menurut bagian-bagian tubuh yang dilindunginya, jenis alat-alat pelindung diri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala. Nah, cara kita melindungi kepala itu adalah dengan pengikat rambut, penutup rambut, topi dari berbagai bahan. Ya, jadi perlu kalian gunakan itu. Kemudian yang kedua yaitu mata. Mata juga sangat penting yang harus kita jaga. Dimana dengan menjaga mata itu adalah menggunakan kacamata dari berbagai gelas. Ya, jadi kacamata itu penting juga kita gunakan ya. Kemudian yang ketiga yaitu bagian tubuh muka. Ya, muka. Alat yang digunakan yaitu perisai muka. Kemudian yang keempat melindungi tangan dan jari-jari, yaitu dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian yang kelima yaitu kaki. Ya, kaki kita lindungi dengan menggunakan sepatu. Kemudian yang keenam yaitu alat pernapasan, itu bisa kita bantu atau kita lindungi dengan menggunakan respirator atau masker khusus. Yang ketujuh yaitu telinga. Nah, telinga ini bisa kita lindungi dengan menyumbat telinga atau tutup telinga. Yang kedelapan yaitu tubuh. Ya, tubuh perlu kita lindungi yaitu dengan menggunakan pakaian kerja dari berbagai bahan yang sudah disediakan di tempat kerja. Ya, jadi itu harus kita gunakan anak-anak ya, agar diri kita bisa terlindungi dari ancaman bahaya dalam bekerja ya, sehingga mengurangi kecelakaan kerja pada diri kita. Nah, alat-alat pelindung diri menurut keperluannya itu dapat dilihat pada tabel di buku kalian ya, di halaman 90, 91 sampai 92. Ya, di sana ada faktor bahaya apa, kemudian bagian tubuh yang perlu dilindungi apa, serta alat-alat pelindung dirinya. Ya. Jadi misalnya tadi mata ya, bagian tubuh yang dilindungi itu misalnya mata, misalnya menghindari dari debu ya, kita harus menggunakan kacamata. Kemudian kalau melindungi muka dengan penutup muka. Nah, seperti saat ini ya, seperti saat pandemi sekarang ini kan banyak tuh alat-alat pelindung diri agar terhindar dari virus ya. Jadi seperti menggunakan masker, menggunakan face shield ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu tentang penggunaan alat-alat pelindung diri yang tidak sesuai menyebabkan tidak maksimalnya manfaat yang diterima. Untuk itu, perlu adanya pemberian informasi penggunaan alat pelindung diri kepada tenaga kerja, yaitu yang pertama, manfaat alat pelindung diri. Yang kedua, menjelaskan potensi bahaya dan akibat yang diterima jika tidak menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, menjelaskan cara penggunaan dan perawatan alat pelindung diri. Yang keempat, menjelaskan penyimpanan alat pelindung diri dalam keadaan tempat yang bersih. Ya, pemilihan alat pelindung diri harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut.
Aspek yang pertama yaitu aspek teknis. Pemilihan alat pelindung diri harus disesuaikan dengan bagian tubuh yang dilindungi. Selain itu, dalam memilih alat pelindung harus berdasarkan kualitasnya. Biasanya, menentukan standar kualitas alat pelindung diri dilakukan melalui uji laboratorium. Yang kedua yaitu aspek psikologis, yaitu dalam pemilihan alat pelindung diri ini adalah masalah kenyamanan dalam penggunaannya, seperti kebebasan gerak pada saat memakai alat pelindung diri. Nah, kemudian berdasarkan aspek tersebut perlu diperhatikan kriteria dalam memilih alat pelindung diri, yaitu sebagai berikut. Pertama, alat pelindung diri memberikan perlindungan yang efektif. Kedua, alat pelindung diri nyaman dipakai. Yang ketiga, tidak menimbulkan gangguan kesehatan kepada pemakainya seperti alergi. Kemudian, keempat, mudah dipakai dan mudah dilepas. Kelima, memiliki bentuk yang menarik. Yang keenam, alat mudah disimpan. Kemudian, yang terakhir, harus sesuai standar yang ditetapkan. Nah, anak-anak, kalian juga perlu ketahui jenis alat pelindung diri yang sering digunakan oleh pegawai hotel, khususnya bagian pengolahan makanan. Ya, jadi alat pelindung diri itu di hotel juga digunakan dimanapun kita bekerja pasti ada ya. Jadi ini khusus untuk yang di hotel bagian pengolahan makanan, yaitu yang pertama sarung tangan atau hand glove, sepatu pelindung atau safety shoes, celemek atau apron, kemudian uniform, dan yang terakhir masker. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian poin yang berikutnya atau yang kedua, yaitu tentang kerentanan terhadap kecelakaan atau accident proneness. Ya, kerentanan terhadap kecelakaan adalah keadaan di mana seseorang memiliki kecenderungan atau kerentanan yang lebih tinggi untuk terkena kecelakaan. Accident proneness terkait dengan dua faktor, yaitu faktor internal individu yang bersangkutan dan yang kedua faktor eksternal. Ya, faktor internal disebabkan sikap sembrono dalam melakukan pekerjaan. Dalam beberapa kasus, kecerobohan atau kesembronoan itu dilakukan secara sengaja agar mendapatkan klaim asuransi kesehatan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan anak-anak ya. Ya, hal ini merupakan fakta bahwa manusia merupakan faktor pemicu kecelakaan itu sendiri. Sifat ceroboh atau sembrono merupakan sifat alamiah seorang manusia. Ada yang terlalu terlambat, kemudian bertindak semaunya, masa bodoh, suka melamun dan selalu terburu-buru, atau mungkin juga memiliki masalah pribadi ya yang dibawa ke tempat kerja. Itu tidak boleh anak-anak ya. Kemudian kecelakaan kerja yang diakibatkan emosi para pekerja juga sering kali terjadi. Apalagi sifat emosional seseorang tidak ada siapapun yang bisa mengendalikannya. Hal ini bisa saja terjadi tanpa terduga kapan dan di mana terjadi kecelakaan kerja itu. Nah, itu untuk beberapa tentang faktor internal dari individu yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Ya, jadi adapun faktor eksternal terkait dengan kondisi kerja, baik jenis pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Ya, pekerjaan yang dilakukan dengan ritme, intensitas, dan kecepatan yang tinggi serta dalam lingkungan yang kurang menunjang secara fisik maupun emosional akan menyebabkan pekerja rentan terkena kecelakaan kerja. Ya, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi anak-anak ya, mempengaruhi kerentanan terhadap kecelakaan. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengenai kerugian akibat kecelakaan kerja. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan ketika kita mendapat kecelakaan kerja, kita juga pasti akan menerima kerugiannya.
Ya, jadi setiap kecelakaan kerja itu memiliki kerugian. Kerugian ini terlihat dari dasarnya biaya, dari besarnya biaya kecelakaan kerja. Biaya untuk kecelakaan kerja ini sering terjadi sangat besar. Ya, jadi biayanya itu termasuk besar anak-anak ya. Nah, biaya tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama biaya langsung dan biaya tersembunyi. Oke anak-anak, mari kita bahas. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung ini adalah biaya atas PPPK atau P3K, pengobatan, perawatan, rumah sakit, angkutan, upah pekerja yang tak mampu bekerja, kompensasi cacat, dan biaya atas kerusakan bahan-bahan, alat-alat, dan mesin. Kemudian yang kedua yaitu biaya tersembunyi. Ya, biaya tersembunyi ini meliputi segala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu dan beberapa waktu setelah kecelakaan kerja terjadi. Biaya ini meliputi berhentinya kegiatan operasional perusahaan karena pekerja-pekerja lainnya menolong pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Ya, jadi selain itu penelitian menunjukkan selain kecelakaan kerja besar terjadi kecelakaan kerja kecil dengan perbandingan 1:10. Ya, kecelakaan kerja yang biasa dicatat dan dilaporkan adalah kecelakaan kerja besar. Sedangkan kalau kecelakaan kerja kecil itu biasanya jarang dilaporkan anak-anak ya. Nah, contoh dari kecelakaan kerja kecil itu biasanya pada kecelakaan kerja kecil pekerja yang bersangkutan sehat tetapi ia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya. Ya, jadi contohnya itu pekerja tersebut secara jasmani sehat tapi karena telunjuknya luka ia tidak bisa bekerja. Ya, jadi itu kecelakaan kerja yang kecil. Kemudian kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja memberi dampak atau kerugian yang sangat besar bagi semua pihak yang bersangkutan. Kecelakaan kerja dapat dicegah asal ada kemauan untuk mencegahnya. Selanjutnya, pencegahan didasarkan atas pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, anak-anak, beberapa pencegahan terhadap kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. Kita bahas anak-anak ya. Yang pertama yaitu mengenai lingkungan kerja. Ya, lingkungan kerja yang sehat tentunya akan dapat meminimalkan angka kecelakaan di tempat kerja. Bentuk lingkungan kerja yang sehat biasanya meliputi hal berikut. A. Memenuhi syarat aman yang meliputi higien umum, sanitasi, ventilasi udara, pencahayaan, dan penerangan di tempat kerja serta pengaturan suhu udara. B. Memenuhi syarat keselamatan meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan. Poin yang C yang terakhir, pengaturan penyimpanan barang serta pengaturan peralatan memenuhi syarat keamanan. Ya, jadi itu pencegahan yang pertama ya. Yang kedua yaitu mesin dan peralatan kerja. Mesin dan peralatan kerja yang digunakan harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebab mesin dan peralatan kerja sangat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Perencanaan yang baik terlihat dari pengaturan operasi mesin, alat-alat yang mencukupi, memiliki pedoman pelaksanaan dan pengaturan mesin, serta memiliki pedoman dan pelaksanaan perawatan mesin. Poin yang ketiga yaitu perlengkapan kerja. Alat perlindungan diri merupakan perlengkapan kerja yang harus dipenuhi pekerja. Alat pelindung diri berupa perlengkapan kerja juga mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Seorang pekerja yang menggunakan alat pelindung diri dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga
pekerjaan yang harus diselesaikan tidak terhambat. Alat pelindung diri misalnya seperti kacamata, sarung tangan, pakaian kerja, sepatu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu faktor manusia. Faktor manusia sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pencegahan terjadinya kecelakaan kerja akibat faktor manusia perlu diperhatikan. Pencegahan kecelakaan kerja terhadap faktor manusia yaitu sebagai berikut. A. Adanya peraturan kerja yang jelas. B. Mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan pekerja. C. Menghilangkan hal-hal yang dapat mengurangi konsentrasi kerja. D. Menegakkan disiplin kerja. E. Menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan kerja. Yang terakhir, poin F, menghilangkan adanya ketidakcocokan fisik dan mental. Nah, kemudian kita lanjut ke pencegahan kecelakaan kerja yang terakhir, yaitu yang dari faktor manajemen perusahaan. Ya, perusahaan yang baik harus memiliki manajemen yang jelas dan baik. Hal tersebut dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Perusahaan harus melakukan berbagai cara untuk dapat mewujudkan terlaksananya K3 di tempat kerja, yaitu sebagai berikut. A. Pemeriksaan kesehatan pekerja sebelum diterima bekerja agar dapat mengetahui faktor-faktor kesehatan yang dapat mengganggu pekerjaan. B. Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja. C. Membuat daftar resiko kecelakaan yang mungkin terjadi di setiap jenis pekerjaan. D. Membuat rambu-rambu kecelakaan kerja. E. Penyediaan perangkat pengaman kecelakaan kerja. F. Yang terakhir, bekerja sama dengan pelayanan kesehatan atau rumah sakit terdekat sebagai tindakan pertama kecelakaan kerja agar dapat ditangani secara tepat. Ya, anak-anak, sekian video pembelajaran Ibu kali ini mengenai kecelakaan kerja atau safety warning bagian 2. Ya, bisa kalian lihat juga pada buku paket anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.